Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yohanes 3 ayat 36 dan Alkitab mengatakan juga dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus, karena di bawah pertolongan yang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan juga saya mengatakan melalui Paulus katakan dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 sana dikatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Mantap. Semoga kita dibuat oleh Tuhan untuk menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Dan selamat malam, selamat kita beristirahat, dan biar kita relakan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami bisa tegak dalam iman, di dalam iman kami karena Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan satu ayat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulang. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sangat spesial. Dan tema kita adalah memiliki keyakinan tetap tegak di dalam iman. Sekalipun belum melihat hal-hal yang kita imani, kita percayai, kita yakini, kita terus akan tetap tegak di dalam iman kita, karena iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena di dalam iman itu ada harapan. Ya, jadi orang-orang yang memiliki iman selalu ada harapan untuk Allah berkarya, untuk Allah mengerjakan hal-hal yang dahsyat, untuk Allah mengerjakan hal-hal yang luar biasa, untuk Allah melakukan perkara-perkara yang besar, karena selalu ada harapan. Dan itu sebabnya jangan buang harapan itu dari hidup kita. Kalau kita buang harapan itu, orang-orang kehilangan harapan, dia akan segera mengakhiri hidupnya. Tapi orang-orang memiliki harapan akan hidup ini, akan bagaimanapun kehidupan yang dialami, yang kita rasakan, yang kita sedang jalani ini, kita tidak akan pernah kecewa karena ada selalu harapan bahwa dia akan terus menolong kita, menyertai kita, memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan saya mau katakan kepada kita, biarlah Tuhan senantiasa melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang dahsyat, melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, karena ada harapan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kata firman Allah, dalam iman itu ada keyakinan, ada kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala hal-hal yang percaya bahwa kita akan dijauh oleh Tuhan. Percaya walaupun belum kita lihat, tapi kita percaya kita sudah menerimanya. Karena firman Allah, kalau kita meminta, percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi betapa pentingnya percaya ini, dan itu membuat ketika kita terus memiliki harapan dan percaya, iman kita tetap tegak di dalam Dia, dan kita tetap tegak di dalam iman kepada Kristus Yesus, bukan karena kehebatan, bukan karena keluar biasaan kita, tetapi karena Tuhan. Tuhan saja yang mampu menolong kita, dan dia harapan yang diberikan kepada kita adalah harapan yang tidak mengecewakan. Kepercayaan yang kita miliki kepada dia membuat dia mengasihi kita dan menyatakan
memberikan segala kekuatannya kepada kita. Dan kemudian terakhir, tetap tegak di dalam iman, karena di dalam iman ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi ada kuasa yang menyelamatkan yang begitu luar biasa. Jadi iman ini penting. Kita tahu iman juga mengalahkan dunia ini. Kita tahu iman juga mengalahkan, iman kita kepada Yesus mengalahkan segala pekerjaan si jahat, tipu muslihat iblis. Iman juga membuat kita bisa menikmati kesembuhan ilahi. Kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat mujizat Allah terjadi karena iman yang kita miliki di dalam Dia. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada kita, miliki iman di dalam Kristus itu, supaya kita tetap tegak di dalam iman kepada Kristus Yesus. Kalau kita tetap tegak di dalam iman kepada Kristus Yesus, saya yakin dan percaya kuasa Allah yang menyelamatkan itu akan menyatakan, kita akan nikmati dalam kehidupan ini, dan kita akan mengalami pembebasan demi pembebasan. Mungkin yang sakit akan disembuhkan, dan yang sedang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami frustasi bisa mengalami penyegaran dan pemulihan kembali. Yang mengalami sakit hati bisa diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi baik dan tidak sakit hati, dan menyelamatkan kita dari berbagai persoalan-persoalan yang ada. Percayalah bahwa imanmu yang kau miliki kepada Tuhan membuat engkau tegak. Itu bukan karena kuat atau keperkasaan kita, tetapi iman itu juga bukan pula patut kita sombongkan dalam hidup ini, karena iman itu adalah pemberian Allah. Tapi seharusnya orang yang beriman harus lebih merendahkan hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, sama seperti air yang akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Kuasa keselamatan Tuhan itu juga akan senantiasa mengalir kepada mereka-mereka yang rendah hati, yang mungkin bagi orang dunia itu sangat sulit, karena bagi mereka gengsi, dignity dan kesombongan itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita dilarang untuk hidup dalam keangkuhan dan kesombongan, karena ketika kita hidup dalam kesangkuhan, kita bisa bilang, oh aku udah diselamatkan, aku udah ini. Ya boleh, tetapi dalam kesombongan kita tidak boleh lalu merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, mengolok-olok orang lain, mengolok-olok iman orang lain. Tidak perlu. Karena apa? Iman kita tegak bukan karena kita mengolok-olok, mengejek-ejek orang lain, tapi iman kita tegak karena kita taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau engkau percaya bahwa Allah itu ada, maka hampiri Dia, dan Dia akan memberikan upah yang sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Dan saya mau katakan, tetaplah teguh dalam iman dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan iman itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Dalam iman, sekali lagi saya katakan, ada harapan, ada percaya, ada kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Jadi tidak perlu takut di dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Karena Alkitab sudah mengatakan, malah kepada Tuhan kamu yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Tuhan telah berjanji memberikan kelegaan, tapi mari sebagai orang beriman terus datang kepada Dia untuk kita bisa menikmati kuasa yang menyelamatkan kita dari segala persoalan, masalah, penderitaan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tetap tegak di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap tegak iman kami kepada Kristus. Dan kami menyerahkan diri kepadamu, dan bagi mereka-mereka yang sakit, kalau engkau orang yang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mampu hadir menjamah engkau. Karena Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh diri daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami persoalan dalam hidup mereka.
Kiranya Tuhan menolong mereka supaya tetap di dalam anugerah-Mu, dalam kebaikan-Mu, dan kasih sayang di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kalau Engkau orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari segala kesulitan-Mu, angkat tangan-Mu, mari kita berdoa. Terima kasih lihat tangan-tangan dan kepadamu. Engkau tahu kesulitan mereka, Engkau tahu keberadaan mereka, Engkau tahu keadaan mereka. Pertolongan selalu datang dari tempat yang maha tinggi, tepat pada waktunya. Dan tolong mereka dan berikan yang terbaik kepada umat-Mu yang memohon kepada. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Tentu kita jangan lupa membaca firman Allah, berdoa, dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mau tidur, jangan lupa berdoa, karena Tuhan akan memberikan kita kesegaran kembali untuk bisa pagi kita boleh bangun dengan